membentuk peningkatan kreativitas generasi cerdas untuk mewujudkan Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Menurut Kemenko PMK, Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Pada masa itu, ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara yang maju dan sejajar dengan negara adidaya. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, kita membutuhkan generasi yang cerdas, inovatif, dapat berpikir kritis, dan mengekspresikan dirinya secara kreatif. Namun, apakah generasi muda saat ini sudah siap mensejahterakan bangsa? Apakah generasi muda saat ini sudah siap membangun peradaban yang maju dan inovatif? Dikutip dari data fox.kata-kata.co.id, Indonesia berada pada peringkat 115 dari 139 negara di dunia pada indeks kreativitas dunia dari 15. Tentu saja ini harus kita benahi, terutama pada generasi muda, sebab kurangnya kreativitas dan inovasi dapat mengakibatkan stagnasi ekonomi dan beberapa faktor yang menjadi permasalahan tersebut adalah: 1. Kurangnya minat siswa dalam subjek tertentu. 2. Kurangnya lingkungan yang mendorong kreativitas siswa. 3. Kurangnya kemampuan untuk berpikir kreatif, serta tidak adanya prestasi. Hal tersebut dapat berdampak pada siswa yang malas berliterasi, siswa yang tidak berfokus pada satu tujuan, siswa yang takut untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Jika saya menjadi anggota legislatif DPR RI, saya Nagita Putri Kamalun Am, calon legislatif Parlemen Remaja 2024, Jawa Timur Dapil 5, akan menerapkan dan memanfaatkan 3 fungsi DPR sesuai dengan UU NRI nomor 17 tahun 2014 bahwa DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan. Saya akan menjadi tim rumus untuk merancang undang-undang tentang kebebasan berkreasi dan mengembangkan potensi yang sejalan dengan UUD 1945. Juga untuk mengevaluasi UU nomor 20 tahun 2003 dan tidak sejalan dengan UUD 1945. Saya juga membuat program bernama PBL Project Positioning atau Pembacaan Basis Project. Program ini mendorong kolaborasi, pemecahan masalah, dan pendapat ilmu pengetahuan berdasarkan konteks yang nyata. Program ini diharapkan mewujudkan sumber daya manusia yang lebih maju dan inovatif. Saya juga untuk memberikan perlindungan dan insentif bagi seluruh peserta didik yang mengembangkan kreativitasnya untuk generasi bangsa. Pertama, saya akan bekerjasama dengan Menteri Keuangan, Kominfo, serta Kemendikbud guna mengalokasikan dana untuk pergantian kurikulum yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas dan inovatif tanpa adanya kesenjangan pendidikan antar daerah, sekolah maupun siswa. Kedua, saya akan mengalokasikan dana APBN dan DPPN untuk mengoptimalkan program pengembangan siswa, di mana kualifikasi kelas di sekolah berdasarkan potensi setiap siswa seperti matematik and science, sport, arts, dan lain sebagainya. Program ini juga bertujuan untuk memfokuskan siswa pada potensi dan bakat mereka masing-masing tanpa memaksa siswa untuk melakukan satu tujuan yang sama, dan dana tersebut digunakan untuk memberikan beasiswa sebagai bentuk apresiasi siswa agar siswa semakin optimal dalam menekuni bidang yang ditekuninya. Ketiga, saya juga akan mengalokasikan dana APBN guna meningkatkan fasilitas setiap sekolah di Indonesia agar lingkungan belajar siswa semakin mendukung dengan memberikan kebebasan untuk bereksplorasi, mencoba hal baru, dan membuat kesalahan tanpa takut dihakimi. Pertama, saya akan memastikan seluruh peserta didik di Indonesia mendapatkan hak yang sama sesuai dengan pasal 28C UUD 1945 ayat 1 dan 2 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, bekerjasama dengan DPR Komisi 10 atau mendirikan badan mandiri yang bertujuan untuk menjalankan program BPI dengan efektif dan efisien secara maksimal, dan bekerjasama dengan DPR Komisi 5 untuk mengawasi dana APBN yang dialokasikan untuk program PBL dan meningkatkan fasilitas sekolah.